Tapi ya kawan, saya mau cerita dulu pengalaman sebagai pemilik atau pengguna iPhone perdana selama 2 bulan ini. Jadi saya menggunakan iPhone ini baru. Sebelumnya saya pengguna Xiaomi. Jadi ada beberapa uh, handphone saya Xiaomi. Jadi jalur Xiaomi saya. Sejak dari Xiaomi 3A, Xiaomi 6A, Xiaomi 9, Xiaomi 9T, Xiaomi 12 terakhir. Nah, kemudian saya beralih ke iPhone. Ini perdana saya menggunakan iPhone. Dan anehnya ini saya lihat loh, kertas-kertasnya, buku-bukunya di luar box. Kalau waktu di Xiaomi kan di dalam box. Ini buku-bukunya ini naruh di luar box. Ini aneh juga nih. Nah, kemudian cara bukanya nih. Nah, ini cara bukanya hanya di set, lepas tarikan ada kertas. Nah, coba kita harus cocokin emailnya atau apa datanya dengan yang di box dengan yang dipunyanya Indonesia, nah, atau TAM. Karena memang kalau iPhone ada beda domestik dan internasional. Hati-hati karena mungkin sinyalnya akan hilang. Nah, ini cara bukanya. Jadi berbeda dengan Android. Nah, selama penggunaan ini saya baru 2 bulan menggunakan, memang cukup unik. Masih banyak yang perlu saya explore karena perdana. Sudah selama ini menggunakan Android, beralih perdana ke iPhone. Nah, ini lihat nih. Ini dia hanya pakai selembar seperti penutupnya, dan ini hanya dapat penjepit, pembuka untuk SIM card. Kemudian hanya dapat juga Lightning. Nah, ini belum Type C. Sayangnya memang belum Type C. Karena ini iPhone 13. iPhone 15 baru Type C. Karena saya juga punya iPad, jadi iPad perdana. Nah, itu juga Lightning. Jadi enggak ya sudah pernah menggunakan Lightning dengan di iPad. Cuma iPhone ini perdana nih sebagai iPhone telepon. Nah, ini bukanya ini, dan mereka seperti apa ya? Jadi hanya dapat unitnya, hanya dapat Lightning-nya. Ini guard-nya, pelapis pelindungnya tidak dapat juga. Saya belinya di TikTok. Selama ini dari Xiaomi 3, Xiaomi 6, Xiaomi 9, Xiaomi 12 sampai iPhone ini saya beli melalui media online. Ini memang tingkat kepercayaan sekarang sudah lebih tinggi. Kalau awal-awal beli melalui online waktu Xiaomi 3 masih sempat deg-degan ya memang. Ini kapan nyampenya, bagaimana kalau terjadi apa-apa, itu berkecamuk juga. Tapi setelah kesininya dengan pengalaman, kita beli ke toko-toko yang terpercaya, nah itu kita bisa lebih confidence untuk membeli untuk seperti sampai di iPhone ini. Nah, ini sama, kita punya SIM card, kita isi di sini, kita mengisinya seperti biasa. Saya ambil cabut yang saya punya di sebelumnya penggunaan, tinggal diisi dan centang. Nah, yang kelihatan beda jauh selama 2 bulan saya menggunakan iPhone 13 ini adalah di bidang foto dan video. Terasa lompatan terhadap yang terakhir saya pakai 12, Xiaomi 12. Memang mungkin bukan apple to apple membandingkan antara Xiaomi yang harganya tentunya berbeda price-nya dengan satuannya daripada iPhone 13 ini. Nah, mungkin harusnya cari yang mendekati harga daripada iPhone 13 ini supaya apple to apple untuk compare. Tapi ini yang saya lakukan, yang saya alami.
Jadi memang peningkatan lonjakan yang besar mengakibatkan luar biasa ketika melihat bahwa dari segi kamera itu naik cukup signifikan, dari segi video ketika saya menggunakan video, dia juga bagus, baik ketika saya merekam sambil berjalan, getarannya sedikit. Jadi guncangannya sedikit untuk jenis kamera compare dengan yang saya pakai. Jadi sekali lagi ini memang sebenarnya nggak apple to apple ya, karena beda harga. Tapi ini pengalaman yang saya alami, yang saya pakai, yang saya pengguna selama ini. Perubahan dari Android Xiaomi ke iPhone 13. Nah, ini sedang mulai mencari cepat. Jadi akan ada cari jaringan sebenarnya ini. Nah, ini belum dapat. Saya pakai waktu masuk ini menggunakan Wi-Fi, jadi seharusnya nanti akan masuk ke Wi-Fi. Nah, kemudian ada juga yang saya cukup berbeda yang signifikan juga ketika di aplikasi. Beberapa aplikasi yang menurut saya menarik, bagus, rata-rata di iOS itu beli. Jadi bukan free. Agak jarang ditemukan free. Beda dengan Android yang mungkin banyak yang kita bisa dapat free, walaupun memang free yang terbatas. Dengan ada limited keterbatasan di aplikasinya. Tapi lebih banyak ya bisa dapat explore lebih free dibandingkan dengan di iOS, karena iOS ketika kita cari beli melalui aplikasi pembayaran. Nah, itu memang lebih, menurut informasi, aplikasi yang mungkin lebih terseleksi ya, atau apa ya, karena secara security, nah di iPhone 13 ini memang bisa dianggap lumayan baik. Ketika kita masuk, nanti ada di belakang, kita langsung bisa buat dengan Face ID. Dan Face ID itu cepat dia connect. Jadi ketika kita mau buka iPhone, kita cuma hadapkan ke wajah tanpa tetap langsung, bisa langsung secepat dia langsung buka. Saya pakai kacamata pun dia langsung cepat respon untuk itu. Beda dengan yang lain, memang responnya agak kalah cepat dibandingkan dengan iPhone dengan Face ID. Nah, ketika Face ID gagal, kita juga bisa menggunakan PIN untuk masuk. Nah, satu hal juga yang lumayan baik dari segi security adalah ketika kita hilang. Nah, ada beberapa tip dan trik ketika kita memiliki supaya iPhone ini kalau ketika hilang, semoga tidak nih, hanya mengingatkan aja, dia nggak bisa membuka, menurunkan layar, kemudian mematikan dengan mengatur di aplikasi di iPhone-nya itu, atur supaya tidak mudah untuk hilang ketika dicurang. Ini Face ID. Nah, ini setting Face ID-nya. Kita tinggal melihat dan supaya kelingkar semua. Jadi ketika hilang dicuri kita bisa tahu, dan iPhone itu mereka orang yang ambil itu tidak bisa membuka, tidak bisa tanpa mengetahui PIN daripada nomor tersebut. Nah, itu agak berbelit. Yang saya tahu ketika kita pun tidak dapat, kita tidak bisa, ketika kita mau membuka, kita ke service center atau ke tempat resmi, yang menurut informasi, saya belum pernah coba,
menginformasi, kita harus bawa sampai box-nya untuk menyatakan bahwa benar dia ini pemiliknya. Tidak hanya bawa tidak hanya bawa handphonenya doang, tapi bawa alat bukti bahwa itu. Sehingga security-nya bahwa ini punya dia adalah terjamin. Di situ salah satu hal yang security yang bisa sebenarnya ditiru oleh yang lain. Sehingga orang-orang jika ada hilang atau apa bisa mengembalikan ke yang punya. Ini 2 bulan yang saya pakai, yang saya gunakan juga memang ada beberapa yang berbeda ketika kita contoh, ini biasanya volume itu di sebelah kanan kalau handphone, tapi ternyata volume on, up dan down-nya ini iPhone-nya di sebelah kiri. Jadi seringkali saya salah nih, mau up atau down, saya tekan tombol di kanan, akhirnya padahal itu untuk matiin layar, langsung mati. Jadi sehingga kebiasaan itu yang berbeda. Nah, kemudian ada juga yang biasanya ini kalau kita punya NFC. Nah, ini ada NFC, sama ada beberapa juga NFC. Sekarang ini ada ID Apple. Ini kita bisa memilih ID Apple yang lama, sambung, atau ID Apple yang baru. Saya memilih ID Apple yang baru. Itu. Karena ini sudah ada NFC. Jadi NFC-nya uniknya bahwa kita nempelnya di depan, bukan di belakang, dan kita bisa langsung nyantol berbunyi. Nah, itu mungkin pengalaman 2 bulan selama pengguna yang beralih dari Android khususnya Xiaomi ke iPhone. Bagaimana pengalaman Anda? Bisa share di bawah ini juga. Thank you. Jangan lupa subscribe.